Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli law karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Tak lupa, sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Pemirsa yang dirahmati Allah, ibadah puasa merupakan ibadah yang istimewa. Ibadah puasa dikatakan istimewa karena sifatnya sangat pribadi. Seperti yang dituliskan dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, Yaqulullahu azza wa jalla, as-sawmu li wa anna ajri bihi, yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, puasa adalah milikku dan aku sendirilah yang mengganjarinya. Orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya karena aku. Sahih Bukhari 6938. Keistimewaan ibadah puasa sangat jelas disebutkan dalam hadis qudsi tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyatakan bahwa ibadah puasa seorang hamba adalah miliknya. Dengan itu, ibadah puasa merupakan puncak kedekatan hamba dengan Rabb-Nya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk berpuasa supaya bertakwa. Makna takwa yang dimaksud dalam ayat ini secara khusus artinya adalah ketakutan. Ketakutan di sini maksudnya adalah rasa takut yang timbul karena kecintaan hamba kepada Rabb-Nya, sehingga takut kehilangan momentum ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Walaupun dikatakan sebagai ibadah individu, ibadah puasa juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Ibadah puasa tidak hanya tentang menahan diri dari lapar dan dahaga saja. Dalam berpuasa, kita juga harus menjaga lisan dan perbuatan agar tidak menyakiti orang lain. Menyakiti hati orang lain dengan lisan maupun perbuatan akan mengurangi kualitas ibadah puasa kita. Pada hakikatnya, puasa sebagai sarana bagi manusia untuk membentuk dua hubungan, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah, dan hubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas. Dikatakan sebagai pembentuk hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena puasa mengandung tujuan penghambaan seumur hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia lahir sebagai hamba Tuhan dan adanya manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebagai pembentuk hubungan dengan manusia, karena dengan berpuasa manusia dapat merasakan penderitaan, kelaparan orang-orang yang miskin, sehingga dalam diri orang yang berpuasa tumbuh solidaritas sosial yang tinggi untuk membantu saudara yang lain yang menderita atau kekurangan. Dengan puasa, seseorang dilatih untuk mengontrol dirinya atau dengan kata lain sebagai latihan kesabaran. Kesabaran itulah yang pada akhirnya bisa digunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dengan hati dan pikiran yang tenang tanpa tercampur dengan sifat emosi seperti yang sering terjadi. Secara individu, semaksimal mungkin memanfaatkan Ramadan untuk tazkiyatun nufus atau membersihkan jiwa atau tafaqahu fiddin, memperdalam agama. Secara kolektif atau sosial,
adalah menanamkan kebersamaan di kalangan umat, tergalangnya kerjasama dalam berbagai aktivitas. Berpuasa mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong, saling berbagi, dan saling menjaga hati. Dengan berpuasa secara kafah, kita akan mendapatkan kemenangan berupa ganjaran dari Allah dan kebahagiaan sosial. Semoga puasa kita pada tahun ini diridhoi oleh Allah dan kita mendapatkan derajat sebagai manusia yang bertakwa. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.